Pembelajaran sejarah yang selama ini terjadi di sekolah-sekolah dirasakan kering dan membosankan, sehingga menurunkan minat siswa untuk belajar. Padahal pendidikan sejarah mempunyai fungsi yang sangat penting dalam membentuk kepribadian bangsa, kualitas manusia dan juga masyarakat Indonesia pada umumnya. Oleh karena itu, mahasiswa Filkom UB berhasil menciptakan inovasi bertajuk Tijar, Timbul Sejarah, yang merupakan inovasi visualisasi buku sejarah dengan pop-up 3D berbasis augmented reality sebagai media interaktif pendidikan dalam ajang Tanoto Student Research Award awal November 2022 lalu. Seperti apa detailnya bersama saya Khairunisa, let's talk about it. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk. Pada episode kali ini telah hadir narasumber kita, yaitu Muhammad Helmi Yahya yang merupakan mahasiswa Filkom UB dan juga inovator dari Tijar atau Timbul Sejarah. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, luar biasa. Mas, kita mau ngobrol lebih lanjut nih berkaitan dengan Tijar. Tapi sebelum itu kita pingin dong dijelaskan utamanya bagi pemirsa dan teman-teman mahasiswa yang kepo berkaitan dengan TSRA itu sendiri merupakan ajang seperti apa sih? Oke, baik, mungkin aku jelasin dulu mulai dari TSRA sendiri. TSRA ini merupakan satu program dari Tanoto di mana ini mengakomodasi siswa dalam bidang riset dan pengembangan. Nah, di mana di sini siswa ditujukan untuk berkarya, berinovasi menurut bidangnya, dan di mana topik pada tahun 2022 ini mengangkat tentang interdisiplin. Jadi interdisiplin ini semua program studi, baik dari program studi seperti saya pendidikan, ataupun ada yang dari ilmu komputer, ada juga yang dari teman saya yang kriminologi, ada yang teknik kimia, yang mana jadi satu kelompok berkolaborasi untuk membuat satu karya. Untuk topiknya sendiri, tema TSRA 2022 ini mengangkat tentang alat peraga pendidikan. Oke, kemudian apakah ada kriteria khusus nih bagi calon peserta yang ingin join menjadi bagian dari TSRA sendiri? Nah, untuk TSRA sendiri kalau di UB kemarin itu ditunjuk dari lembaga komunitas riset. Oh, khusus di Filkom seperti itu? Iya, untuk di Filkom kemarin diutamakan yang dari lembaga mahasiswa riset. Oke, nah kalau cerita pribadi nih dari Mas Helmi Yahya sendiri, bagaimana nih proses saat seleksi? Karena tentunya dalam komunitas riset banyak deh anggotanya dan akhirnya terpilihlah Mas Helmi untuk bisa mewakili UB dalam ajang TSRA tersebut. Untuk kemarin proses seleksinya itu dari kemahasiswaan mengirimkan suatu email ke ketua lembaga saya kemarin itu Kak Andi Alipsyah yang mungkin udah diundang kemarin juga. Itu kemudian menyebarkan ke anggota-anggota lembaga riset apakah ada yang tertarik untuk join, dan kebetulan kemarin itu saya lumayan luang dan ingin mengikuti dan akhirnya mengapli ke TSRA ini. Oke, baik. Kemudian apakah dari universitas lain pun juga boleh nih untuk join TSRA atau hanya UB saja? Untuk universitas lain, kalau dari teman-teman saya juga ada proses mekanismenya masing-masing. Yang dari UI kemarin itu ada juga pendaftarannya yang diumumkan lewat email juga katanya. Lalu yang dari ITB juga sama, ada proses seleksi juga yang mana diumumkan itu pendaftarannya melalui Instagram kata teman saya kemarin. Nanti ada proses seleksi kayak submit berkas, input nama, esai dan segala macam. Oke, berarti belum semua universitas bisa join di TSRA ini ya, hanya beberapa universitas saja yang ditunjuk Tanoto untuk bisa bergabung dalam proses ini. Oke, kemudian dalam proses seleksi sudah diceritakan, kemudian masuk ke dalam program dan berhasil lolos, itu bagaimana? Apakah milih nih timnya bisa milih sendiri atau itu di-matchingkan oleh tim Tanoto? Untuk pemilihan anggotanya itu kemarin itu yang pertama kami digabung dulu semuanya satu room Zoom karena kemarin itu kegiatannya masih online sehingga belum ada pembagian tim. Nah itu masih tahap-tahap awal di mana kami itu masih dalam kegiatan kayak webinar, seperti kuliah tamu, mengikuti workshop dan segala macam. Nah nanti pada minggu-minggu kedua, ketiga itu baru nanti ada pembagian tim. Nah untuk pembagian tim itu kemarin itu belum langsung pembagian tim, masih seperti family group, di mana di situ kami masih kenalan, masih apa ya istilahnya, masih kenalan, masih saling sapa, masih bersenang-senang main-main misalnya.
kayak ikut kemarin tuh ada kegiatan seperti FGD, Focus Group Discussion, untuk membahas topik-topik yang mungkin bisa diangkat jadi permasalahan. Oke, wah seru ya. Jadi tidak hanya lomba gitu ya, tapi Iya. juga ada pendampingan bahkan pembelajaran bersama-sama. Oke, baik. Kemudian dalam proses setelah FGD tadi selesai, kemudian berkenalan satu sama yang lain, untuk akhirnya membuat ide menjadi sebuah prototipe, itu kira-kira prosesnya berapa lama itu? Untuk ide ke prototipe kemarin itu untuk dari jadwalnya sendiri, karena dari TSR itu ada timeline-nya. Jadi ada penilaian 1 sampai penilaian 4. Nah, penilaian 1 itu masih penggalian ide. Itu berjalannya selama kurang lebih 1 bulan. Kemudian nanti setelah pengembangan ide itu, pengembangan ide itu kami masing-masing melakukan penawaran ide. Jadi setiap anggota melakukan penawaran ide. Jadi ada 5 ide kemarin yang kami angkat di dalam topik pendidikan itu. Di antaranya ada tentang anatomi, ada juga tentang kimia, dan juga yang saya ajukan kemarin itu sejarah. Dan alhamdulillahnya saat proses seleksi di antara ke-5 ide kemarin itu, dan ide saya yang terpilih untuk diangkat. Luar biasa. Kemudian proses sampai akhirnya ke awarding itu total berapa bulan berarti? Totalnya itu untuk kegiatannya kemarin itu selama 4-5 bulan untuk cukup lama ya. kuliah tamunya. Lalu sambil kuliah tamu sama webinar itu nanti ada project capstone-nya itu selama 3 bulan, itu sambil berjalannya juga sama webinarnya. Oke, jadi dari pihak Tonoto juga selalu ingin tahu gitu ya progres dari masing-masing tim kurang lebih sejauh apa, dan pihak Tonoto pun memberikan pendampingan terkait penelitian teman-teman. Ya, kemarin itu pendamping kami ada 2 dosen yang ditunjuk dari Tonoto. Yang pertama dari Pak Nur dari FTP, Fakultas FTP UB. Lalu 1 dosennya Pak Endang dari Fakultas Ilmu Komputer di IPB. Wow, jadi ini sambil belajar dengan dosen dari kampus lain juga ya. Wah, Ya. semakin menarik nih. Dan tadi sempat dengar cerita juga bahwa satu tim bukan hanya dari UB, tapi ada dari beberapa universitas lainnya. Dan ini tentunya akan sangat challenging ketika membuat prototipe yang nyata. Seperti apa, kita akan dengarkan ceritanya di segmen berikutnya pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di program Let's Talk. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih berbincang dengan Mas Helmi Yahya. Pada segmen kali ini kita akan melanjutkan untuk mendengarkan pengalaman dan juga bagaimana nih jika inovasinya didemonstrasikan. Nah, tadi di segmen sebelumnya saya juga penasaran bagaimana sih akhirnya Mas Helmi beserta teman-teman bisa mengerjakan satu buah prototipe nyata, padahal tempatnya beda-beda nih ya. Oke, baik. Mungkin masuk ke latar belakang tadi. Dari ide yang kami angkat, salah satunya tadi yang terpilih adalah tentang latar belakang dari buku sejarah, di mana kami mengangkatnya ini awalnya dari riset kami ke beberapa studi literatur yang kami temukan. Yang pertama dari sosial eksperimen yang ada di video di YouTube, dan juga beberapa jurnal yang kami baca, di mana nasionalisme pada anak muda sekarang lumayan menurun, sehingga mungkin perlu adanya inovasi dalam pengembangan pembelajaran sejarah. Itu. Oke, dan ini merupakan contoh dari bukunya. Ya, untuk contohnya. Ini dalam bentuk desainnya. Untuk cetaknya kurang lebih seperti ini. Nah, ini cetaknya yang dibawa dosen pembimbing kami. Oke, baik. Nah, kemudian ini kan khusus mata pelajaran sejarah. Kemudian sejarah apa saja yang ada dalam buku tersebut? Untuk sejarah yang diangkat di sini kami masih fokus ke dalam detik-detik proklamasi kemerdekaan, mulai dari sidang BPUPKI hingga pembacaan teks proklamasi.
Oke, baik. Kemudian siapa sih yang bisa untuk mempelajari dan menggunakan ini sebagai pendamping pembelajaran yang di sekolah? Untuk siswa apa aja? Untuk target kami sementara di sini siswa kelas 4 sampai kelas 6 SD. Apakah ada alasan khusus nih untuk memilih segmentasi tertentu tersebut? Alasan kami memilih segmentasi kelas 4 sampai kelas 6 SD karena ini menurut teori pendidikan. Yang pertama yang saya baca sebelumnya itu sesuai dari yang saya pelajari dari teori Gen Piaget, di mana usia 4 sampai 6 SD itu usia 7 sampai 11 tahun. Di mana itu siswa itu masih dalam masa operasional formal. Jadi di situ untuk perkembangan tingkat berpikir kognitifnya itu masih sangat bagus untuk mencerna pemikiran sejarah dari awal. Yang mana pemikirannya nggak terlalu abstrak. Oke, I see. Nah, kemudian dari penjelasan Tijar sendiri adalah inovasi visualisasi. Ada dua ya, pop-up 3D dan juga augmented reality. Mungkin bisa dijelaskan apa sih kok yang membuat inovasi ini menjadi berbeda? Menurut saya kenapa ini berbeda, yang pertama untuk buku pop-up 3D ini sendiri nggak terlalu banyak di sekolahan implementasinya, sehingga dan ide-ide yang lainnya juga masih belum terlihat banyak yang mengembangkannya, sehingga ini menjadi peluang untuk dikembangkan. Yang kedua juga augmented reality di pembelajaran sejarah masih minim sekali pengembangannya di Indonesia. Sedangkan kan kayak pembelajaran ilmu pengetahuan alam seperti kimia, fisika udah banyak produk-produknya. Nah, untuk di pembelajaran sosial seperti sejarah masys sangat minim sekali pengembangannya, sehingga tim kami tertarik untuk mengembangkan ide ini. Siap. Nah, ini tentunya pemirsa semakin penasaran apa yang dinamakan dengan pop-up 3D dan juga augmented reality. Kayaknya perlu nih didemonstrasikan secara langsung biar pemirsa semakin tahu kayak apa sih gitu. Jadi di sini untuk demonstrasi aplikasinya disediakan nanti tampilan dari bukunya nih, dari salah satu dari halaman buku, di mana nanti kita menggunakan aplikasi yang sudah kami kembangkan, yaitu AR Kemerdekaan, AR Proklamasi. Di mana aplikasi ini sementara kami kembangkan di platform Android. Jadi tinggal dibuka aplikasinya dan nanti langsung diarahkan ke bukunya, dan nanti akan menampilkan AR-nya. Indonesia untuk merdeka tiba-tiba saja pada 6 dan 9 Agustus 1900 dengan segala persiapan yang dilakukan Indonesia untuk merdeka, tiba-tiba saja pada 6 dan 9 Agustus 1945 terjadi pengeboman di kota Hiroshima. Oke, jadi sambil menjelaskan keluar audionya juga ya berarti. Jadi nanti akan ditampilkan objek animasinya, yaitu di sini ada tokoh-tokoh proklamasi seperti I.R. Soekarno, lalu ada Muhammad Yamin dan juga Supomo. Wow, ini baru satu halaman gitu ya, sedangkan ada halaman-halaman lain juga yang bisa dinikmati cara belajarnya dengan seperti ini juga. Jadi di sini juga dengan adanya aplikasi ini juga mengatasi kebosanan dari siswa. Karena dari beberapa studi yang kami temukan, pembelajaran sejarah itu bagi siswa itu membosankan. Dan itu juga sudah kami lakukan wawancara ke beberapa siswa SD, di mana teksnya sangat terlalu banyak teks dan juga minimnya interaksi. Jadi kami mengembangkan media interaktif seperti buku pop-up dan juga aplikasi AR-nya ini. Oh, maksudnya pop-up ini bisa dibuka gitu ya, dibuka dan ditutup? Ya, bisa dibuka dan ditutup. Jadi sambil mainan juga ini ya, teman-teman SD, seru jadi juga. Jadi di sini melatih tingkat kognitifnya, juga melatih fisiknya untuk menelusuri dan eksplorasi. Oke, wow, seru juga. Kemudian apalagi nih yang bisa di-share berkaitan dengan inovasi dari Tijar ini sendiri? Untuk inovasi yang kami buat ini sudah kami kembangkan sampai jadi, dan itu udah diujikan ke PAS ITB Salman. Jadi di sini ada pembinaan anak Salman. Ini adalah berikut pengujian yang kami lakukan. Wah, gimana nih respon dari teman-teman SD saat diberikan inovasi Tijar? Di sini respon mereka sangat tertarik sekali dan sangat menikmati dan memantau dari buku yang kami demonstrasikan. Kalau respon dari gurunya gimana tuh? Untuk dari gurunya itu responnya juga sangat baik, menyenangkan, dan juga ini dapat menarik siswa.
Kemudian apakah hasil dari inovasi teman-teman dihibahkan pula ke sekolah ini atau masih teman-teman keep karena ingin ada pengembangan berikutnya? Sementara untuk kami keep dulu karena di sini kan masih belum ada hak cipta kami, jadi kami mau mengajukan paten terlebih dahulu. Dan juga untuk proses aplikasinya juga sudah kami ajukan ke tingkat fakultas untuk dipublikasi. Jadi nanti setelah hak paten sama aplikasi sudah terbit, nantinya baru kami akan duplikasi lebih banyak. Wow, semakin gak sabar ya pemirsa untuk bisa menikmati pembelajaran ini. Dan kira-kira bagaimana nih planning selanjutnya kita akan bahas di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di program Let's Talk. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih berbincang dengan Mas Helmi Yahya. Nah, kita pengen dengar nih lebih lanjut berkaitan dengan apa sih planning dari timnya Mas Helmi berkaitan dengan inovasi berikutnya dari Tijar. Apakah ada planning untuk bisa sekiranya diproduksi massal dan akhirnya banyak nih sekolah-sekolah SD lainnya, tidak hanya di sekolah percobaan tadi, untuk bisa menikmati pula? Baik, untuk pengembangan lebih lanjut kemarin itu ada salah satu investor yang menghubungi kami. Wow. Jadi kemarin itu udah ketemuan kami di Jakarta, perwakilan saja 3 orang kemarin itu teman saya. Jadi investor ini tertarik untuk mendanai dan mempublikasi untuk lebih disebarkan luas. Oke, jadi harapannya biar bisa dinikmati banyak sekolah-sekolah dan juga mungkin biar affordable kali ya. Karena kan ada buku yang perlu dibeli oleh tim sekolah juga. Iya. Oke, baik. Nah, kemudian apakah ini sudah pernah diuji cobakan juga bagi teman-teman disabilitas? Karena kan saat ini kita sudah masuk ke era yang inklusi, di mana bukan hanya teman-teman yang normal saja yang bisa menikmati pembelajaran. Kira-kira seperti apa? Untuk pengembangan disabilitas kemarin itu kami diskusikan masih sebatas kayak alat bantu kayak membaca itu dengan digantikan dengan suara. Oke. Tapi mungkin perlu ada pendamping gitu ya yang menjelaskan ini tentang apa sih kayak gitu. Oke, baik. Nah, kemudian tadi sempat diceritakan sedang dalam pengajuan paten. Kemudian apakah ini juga pernah diajukan mungkin jurnal, publikasi ilmiah seperti itu? Untuk sementara belum. Jadi fokus kami masih ke paten sama publikasi aplikasi. Oke, baik. Nah, ini sambil kembali flashback nih dari pengalamannya Mas Helmi beserta dengan teman-teman. Tadi kan diceritakan teman-temannya bukan hanya dari UB di Kota Malang gitu ya, ada beberapa di kota lain pula. Gimana nih cara untuk membagi tugasnya? Kemudian mungkin di bulan keberapa bertemu untuk ngerjain bareng tuh alatnya yang luar biasa tadi, atau gimana nih ceritanya? Untuk progres pengerjaannya kemarin itu kami dilakukan full online, jadi nggak ada ketemu sama sekali. Ya, kecuali pas tahap lombanya kemarin itu baru ketemuan. Tahap akhirnya, awardingnya itu? Iya, baru ketemuan. Apa itu possible? Ya, itu kemarin itu hampir di tengah jalan itu kami ada masalah, tapi akhirnya untungnya itu tim itu tetap bergerak walaupun ada masalah, tetap optimis, tetap mencoba. Sehingga walaupun di kondisi yang sulit seperti online, jaraknya jauh, belum lagi kendala waktu, dan kami udah coba tim manajemen juga beberapa time planning yang kami lakukan, ternyata ada kegiatan mendadak akhirnya kan terbatalkan, tapi alhamdulillahnya itu bisa jalan. Oke, baik, menarik. Kalau dalam satu tim ada jurusan apa aja sih dan bagaimana cara membaginya? Kayak siapa yang ngerjain mungkin aplikasi, siapa yang ngerjain mungkin kurikulum, atau bagaimana tuh cerita? Untuk bidang kurikulum, karena saya di pendidikan teknologi informasi, jadi saya membuat kurikulumnya, target apa isi materinya dan konten-kontennya. Kemudian teman saya yang dari IPB, dari ilmu komputer itu mengembangkan aplikasinya. Kemudian dari teknik kimia Undip kemarin itu ngembangin di bagian alur ceritanya. Jadi membantu saya membuat dari materi ke alur cerita dan nanti konsep bukunya gimana. Dan juga dari UI, teknik kriminologi kemarin tuh membuat prototipenya. Oke, jadi buku pop-up-nya akhirnya dikerjakan yang di Jakarta seperti itu. Iya. Oke, baik. Nah, kemudian aplikasinya dikerjain oleh temannya tadi yang berada di
IPB? Ya IPB. Oke, wah menarik ya, walaupun online tapi jadi. Dan pas ketemu di hari H gimana tuh perasaannya? Karena baru pertama kenal langsung lomba, langsung awarding, dan kalau nggak salah dapat emas ya? Ya. Wow, ini pasti menjadi pengalaman yang luar biasa. Kalau juri saat itu ketika melihat hasilnya teman-teman, kira-kira seperti apa? Dan juga audiens, responnya seperti apa saat teman-teman selesai mempresentasikan prototipenya? Untuk dari hasil uji coba dan juga presentasi lomba, yang pertama kalau yang uji coba itu dari siswanya menarik dan sangat ambisius untuk menikmati, kemudian dari jurinya itu juga sangat menarik juga, apalagi ini kan konten sejarah kata juri-juri yang lain sangat jarang dikembangkan. Ya, oh berarti tim lain yang sama-sama menjadi kompetitor belum ada yang mengangkat sejarah? Iya, belum ada. Satu-satunya kelompok? Iya, yang lainnya tuh banyak ngembangin kayak pelajaran matematika, fisika, kimia, bahasa Indonesia. Tapi yang konten sejarah belum ada. Betul, ini kayaknya makanya langsung ada investor yang melirik gitu ya, apalagi saat ini Indonesia sedang berada dalam krisis kebangsaan itu tadi. Iya. Oke, baik. Wah, ini semakin menarik nih teman-teman. Kalau support dari masing-masing universitas seperti apa? Apakah mungkin ada tambahan pembiayaan atau semua full dari Tanoto? Untuk dari kegiatan ini, untuk UB sendiri kegiatannya itu dari Tanoto pendanaannya. Jadi dari Tanoto nanti dicairkan ke UB lalu ke mahasiswa. Oke, I see. Baik, kalau kira-kira tahun ini apakah kembali akan diadakan di kota terakhir di mana? Di Bandung ya? Iya, kemarin terakhir diadakan di ITB, Kota Bandung. Untuk tahun berikutnya masih belum ada info, tapi kemungkinan bisa jadi UB jadi tuan rumah. Wah, apa ikut lagi nih jangan-jangan nih Mas Helmi? Masih belum tahu sih, Tapi boleh ya? Ya, masih boleh. Oke, wah penasaran nih ya kira-kira apakah akan dilanjutkan penelitiannya Mas Helmi. Nah ini pertanyaan terakhir nih Mas, ini pertanyaan pamungkas utamanya bagi teman-teman ataupun mahasiswa yang ingin juga berprestasi seperti yang dilakukan oleh Mas Helmi dan teman-teman lainnya, silahkan. Mungkin pesan saya untuk mahasiswa yang ingin berkompetisi, mungkin tetap berusaha dan semangat dan terus mencoba. Dan saya juga mengutip salah satu dari kutipan Dr. Indrawan Nugroho, di mana kita dalam tetap berusaha itu kita tetap harus takut dan gelisah. Kenapa? Karena dengan takut dan gelisah kita tahu bahwa kegelisahan itu membuat kita akan bangkit. Kenapa jadi kita akan bangkit? Karena kegelisahan itu bahwa menyadarkan kita bahwa keberhasilan itu adalah sesuatu yang fana, jadi sesuatu yang sementara. Jangan kita merasa puas diri dengan keberhasilan itu. Jadi tetaplah berusaha, tetaplah berinovasi dengan rasa ketakutan dan kegelisahan, apalagi di zaman era modern saat ini, era yang penuh disrupsi, kita harus tetap berinovasi, berkarya dan terus belajar. Sehingga dari rasa gelisah dan semangat tersebut, kita akan menciptakan suatu inovasi yang baru dalam bidang teknologi dan juga kehidupan manusia. Dan juga dari salah satu CEO Intel, saya mengutip dari Indro Globe bahwa only paranoid survive. Jadi orang yang paranoid yang bisa survive. Wow, orang paranoid. Oh, saya kira mau langsung dijelaskan nih. Ya. Oke, siap. Jadi dari Indro Globe tersebut bahwa dan juga dari Dr. Indro Nugroho, kita dari berusaha janganlah selalu keberhasilan itu menjadi tolak ukur untuk kita berpuas diri, tapi tetaplah berusaha dan takut dan juga gelisah untuk menghadapi era modern sekarang ini. Luar biasa, dan itu telah diimplementasikan nih oleh Mas Helmi Yahya beserta dengan tim untuk membuat inovasi. Semoga semakin sukses untuk inovasinya, entah dilanjutkan atau mungkin inovasi-inovasi baru lainnya. Dan pemirsa, tak terasa 30 menit sudah kita berbincang pada episode kali ini. Saya Khairunisa beserta seluruh kurang tugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.